kembali lagi bersama di Project TV. Kita akan membahas tentang pernikahan Kak Fuadi, halo, Halo. dan Kak Indira yang hari ini malah tidak ada. Kemana Mas? Lagi tugas di Semarang. Oke, tugas ke Semarang. Oke. Dan perkenalkan, saya Dida yang akan menjadi host episode kali ini. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mas, kalau boleh tahu, kapan pertama ketemu dan kenal Mbak Indira? Pertama ketemu itu waktu saya di klub, itu sekitar bulan Juni tahun lalu, Juni 2019. Itu kenal langsung klik atau gimana? Ya enggak sih sebenarnya ya, karena kita kelasnya sebelahan, terus saling sih sudah tahu sebenarnya, sudah kenal tapi nggak langsung klik. Oke. Terus lama kelamaan Gitu. sikat aja. Oke. Itu berarti proses dari kenal pertama itu sampai pacaran berapa lama, Mas? Boleh tahu? Dari kenal terus sampai pacaran berapa lama ya, mungkin ada 4 bulan 4 bulan setelah ya? itu ya. Terus dari pacaran itu sampai komitmen dalam artian ini pasangan saya, Mas, kepikiran itu berapa bulan lagi? Nggak perlu nunggu lama sih, itu mungkin 1 bulan terus keluarga saya langsung gitu ke rumahnya Mbak Indira untuk lamar. Gitu. Berarti sesinya Mbak Indira di perkenalan ke sini apa Masnya ke sana? Saya yang ke sana. Gitu. Ya. Itu Mbak Indira nggak perlu ke sini dulu. Sebenarnya sudah pernah ketemu, pernah tapi ketemu. dulu informal lah. Informal ya. Ketemu di tempat makan, rumah makan Gitu. seperti itu ya. Berarti kenalannya langsung Masnya komitmen Ya. gitu. Itu tunangan langsung. Apa kenalan Enggak keluarga? sih, cuman istilahnya Silaturahmi. untuk lawang. Betul lah. Gitu. Berarti tunangannya kapan, Mas? Tunangannya itu sekitar bulan Desember Tahun 19. 19. Ya, Desember 2019 itu. Berarti ngejob ke di project itu Masnya kondisi udah tunangan apa belum ya? Pada saat itu sudah Tunangan sudah. ya. Oke. Sebenarnya kan nikahnya Februari, Masnya tunangannya Desember. Berarti 2 bulan sebelum hari H. Iya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Mas. Untuk persiapan pernikahan yang Masnya mikirnya dalam artian itu gimana, Mas ya? Masnya yang Masnya utamain vendor apa, terus dalam artian itu amit saya, Mas ya. Ini kembali lagi. Masnya perlu mengolah budget berapa, Mas, untuk pernikahan kali ini? Iya, yang paling utama sebenarnya yang saya ini gedung sih, Mas. Gedung ya. Gedung pada saat itu karena mepet kan dengan rencana pernikahan kami. Kemudian pada saat itu beberapa gedung di Kudus sudah full book. Kemudian ya sudah, kita cari tanggal yang ngepasin gedungnya pada saat itu. Alhamdulillah dapat di kita tanggal 16 Februari itu. Oke. Dan ya untuk budgetnya ya relatif. Sebutin di atas 200, 300. Gak apa, Mas. Ini Berapa buat ya? pembelajaran teman-teman yang di rumah. Ya sekitar 200 lah. 200 ya. Ya, kurang lebih lah ya. kurang lebih segitu ya. Itu udah include gedung ya? Sudah Catering. sudah catering. Udah semua berarti ya? Sudah semua, tinggal di pos-poskan di sebelah Gitu ya. aja. Masnya sendiri pakai BO ya? Pakai WO, pakai WO. Gimana, Mas? Nyaman? Alhamdulillah. Nyaman. Justru itu yang bikin nyaman sih. Oke. Pakai WO. Mas, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Vendor apa dalam artian yang waktu pernikahan Kak kemarin yang benar-benar berpengaruh? Pada saat acara ya. Acara berpengaruh. Pada saat acara yang paling berpengaruh itu catering sih. Catering ya? Catering sih. Alasannya? Karena ya bagaimanapun kan kita sebagai tuan rumah ingin melayani yang terbaik. Nah, salah satu bentuk pelayanan kami adalah di catering itu. Gitu. Itu sendiri catering Masnya menghitungnya gimana? Dalam artian itu tamunya berapa, boleh tahu? Kalau tamu 850 undangannya. Nah, cateringnya hitungnya saya kali 2 kan pada saat itu kan, supaya lebih baik sisa daripada kurang. Oke. Jadi sekitar 1.600 pada saat itu. Nah, kita ngulik lebih jauh tentang catering. Kalau catering sendiri itu Masnya berapa menu kalau boleh tahu kemarin?
Kalau kemarin saya ada 9 menu. 9 menu. 9 menu. Itu paket komplit Amit saya berapa Mas? Biar tahu pemirsa. Kalau Catering aja. Catering aja ya memang porsinya lebih besar Iya, ya, paling benar. besar ya dia kan sekitar 110. 110 ya. Untuk Iya. 1.600 Iya, sekian betul. porsi lah. Iya. Nyebutnya porsi kan Mas? Porsi. Nah, porsi ya. Enggak undangan. Enggak. Nah, undangan Porsi. kan untuk yang datang. Iya. Kalau porsi kan untuk per person. Jumlah makanannya, Nah, iya. Oke. Oke Mas, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak dalam artian Masnya merasa kekurangan atau kurang sreg dengan waktu pernikahan kemarin yang bagian apa gitu untuk pestanya? Apa puas dalam artian puas full? Secara overall sih puas Puas, sih, ya. secara overall. Tapi kan memang ya kalau bukan tidak puas sih, tapi karena kondisi yang memaksa saya seperti itu ya, yang paling ini sih gedungnya sih kurang besar. Oh gitu. Untuk Oke. kurang besar, terus karena ada ruangan yang terpisah kan, jadinya Oke. seperti Nggak bisa lihat. berbeda gitu Betul. kan jadinya. Mungkin Jadi itu sih. jadi lebih karena space ruangannya. Space ruangannya sih. Gitu. Nah, kalau secara keseluruhan saya puas. Ya. Jadi kembali lagi karena gedung pas waktu itu carinya sulit. Iya, Nah, gitu. sulit itu pada saat itu karena Padahal Hamin berapa Mas? Hamin berapa ya itu? Hamin 2 bulan itu. Nah, Itu Hamin nah. 2 bulan. Berarti ini pemirsa, kalau cari acara atau bikin acara, cari gedung. Gedungnya itu secepat mungkin karena gedung itu menentukan undangannya, menentukan tamunya yang mau diundang, dan pastinya nanti kualitas dari acara itu kembali ke gedungnya, venue-nya, mau fotonya, videonya, mau bajunya, itu kembali lagi ke gedungnya yang bikin lebih bagus. Oke? Seperti itu tipsnya untuk gedung. Pertanyaan selanjutnya Mas, ini lebih ke pertanyaan ke di project vendornya. Bagaimana kesan untuk pernikahan kemarin bersama di project? Oke. Yang pertama sih profesional. Alhamdulillah Mas. Kesan pertama yang harus diperhatikan hampir semua vendor itu profesional sih Mas. Yang pertama saya dapat kesan yang bagus dari di project itu profesional. Kemudian yang kedua tepat waktu. Wah, alhamdulillah Mas. Tepat waktu karena Senang, Mas. acara dari pagi sampai siang itu kalau waktunya nggak ditata dengan baik kan tentu jadi merembet ke belakang. Kalau misal dari awal sudah kosong, misal tidak datang tepat waktu, berarti kan nanti pengaruhnya nanti di belakang. Yang kedua itu tepat waktu. Yang ketiga kualitasnya jos. Wah, terima kasih Mas. Hasil fotonya, hasil rekaman, video dan semuanya itu bagus. Oh, terima kasih Mas. Wah, alhamdulillah Mas. Ini bukan iklan guys ya. Ini benar-benar dari pembicaraan Q&A dengan pengantinnya langsung ya. Jadi bukan untuk kita cari untuk rekomendasi, bukan. Jadi langsung ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak intim Kak ya. Kembali lagi flashback. Setelah nikahan ini kan Kakak belum pasti tinggal di mana. Atau udah ada kepastian tinggal di mana? Kalau tinggal sih, kalau domisili di Kudus, Oh, di Kudus, KTP betul. dan lain sebagainya di Kudus. Tapi untuk nanti di mana rumah kami berdua nanti belum ini sih. Karena Kak Fuadis berprofesi sebagai apa? Hakim. Oke. Dan Kak Idira? Juga sama. Oh, juga. oke. Itu guys. Jadi kita untuk Q&A hari ini sangat-sangat spesial. Karena apa? Kak Idira sebagai hakim dan Kak Fuadi sendiri sebagai hakim. Jadi mereka benar-benar menjalani kehidupan yang sangat benar-benar tidak biasa. Sangat-sangat jauh. Ini sekarang Kak Idira di mana? Di Semarang. Di Semarang. Kak Fuadi sendiri Saya di Kudus. Nah, itu udah ada jarak. Nah, yang penting apa Kak? Kalau hubungan? Nah, yang penting komunikasi. Komunikasi. Oke, guys. Komunikasi. Gitu. Seperti itu. Bagi tips dan untuk mempersiapkan batin sebelum pernikahan. Dalam artian gini, kan tadi kan sempet nyebutin nggak lama kenalnya di diklat ya. Nah, itu kok langsung klik, itu gimana? Gini, tadi juga Mas bilang komunikasi itu sih. Jadi ketika kita kenal dengan seseorang, kita ajak ngobrol dulu. Ngobrolnya apa saja, tetapi pastikan bahwa pasangan kita itu diajak ngobrol itu selalu nyambung. Oke. Itu karena
bagaimanapun pasangan kita itu nanti yang akan menemani kita sampai tua kan. Jadinya nanti ketika kita sudah tua kan kita cuman berdua, anak-anak mungkin nanti anak-anak saya atau cucu-cucu saya sudah keluar ke sana kemari, jadi yang menemani hanyalah pasangan kita masing-masing. Jadi pastikan bahwa pasangan hidup kita itu orang yang nyambung kita ajak. Nah, itu guys, tips untuk memilih pasangan lebih tepatnya. Jadi lebih ke komunikasi dengan pasangan sebelum tentuin pasangan itu diajak nikah. Oke guys, seperti itu teman-teman. Lah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya kalau kakak sendiri untuk ini kan sebagai hakim ya. Iya. Nah, ini sendiri ada nggak maksudnya kesan-kesan kalau misalkan di dunia sekarang itu profesi itu dikotak-kotakkan. Dalam artian itu kalau boleh tahu untuk memilih profesi untuk teman-teman anak muda ini loh. Nah, ini di luar pernikahan Kak ya, nggak apa-apa ya. Ini profesi apa yang cocok untuk teman-teman yang di bawah kakak yang mungkin Gen Z lah, gitu. Gimana cara menentukan profesi? Untuk Z generation ya, ini karena udah masuk ke revolusi industri 4.0 ya. Nah, iya betul. Nah, industri kreatif sih itu. Yeah. Industri kreatif itu dia fleksibel bisa masuk ke segala ruang. Contohnya aja di lingkungan kerja saya itu di pengadilan sekarang semuanya sudah serba IT. Oh, gitu. Sudah serba IT, sudah serba connected with world gitu kan. Jadi ketika kita buka website atau buka, kalau istilahnya di pengadilan itu SIPP, kita sudah tahu di pengadilan tuh ada ini. Oke. Jadi semua karena serba keterbukaan informasi yang diberikan masyarakat, dan tentu generasi muda ini yang bisa nantinya mempersiapkan diri bagaimana bagaimana menghubungkan antara dunia satu dengan dunia lain. Jadi industri kreatif terutama di bidang teknologi sih yang sangat mungkin akan bisa jadi pelopor di masa depan gitu sih. Nah, kalau kadang kan generasi yang lebih tua lah, lebih di atas Kak Fuadi, itu kan berpikir kalau pernikahan kan selalu dipikir sulit, dalam artian gini, harus punya rumah dulu, harus punya apa dulu gitu loh. Berarti itu pernikahan itu benar-benar harus dipersiapin matang. Iya. Kalau generasi sekarang kan kadang kan nikah kan lah yang penting dapat pasangan yang cocok, yang pasangan yang tadi berkomunikasi. Iya. Itu bener gak sih untuk kedepannya generasi Z tadi lebih yang penting traveling lah, yang nggak memikirkan rumah. Yang lebih penting apa Kak kalau setelah nikah? Yang lebih penting setelah nikah adalah bagaimana meyakinkan pasangan kita itu untuk selalu setia bersama dengan kita, itu saja. Yang kedua adalah nanti tentukan juga domisili mau di mana, itu sih. Kalau yang selama ini saya dengan pasangan saya alami, apakah mau di kota istri atau di kota suami, seperti itu. Karena itu nanti rumah kan adalah tempat kita untuk pulang ya. Jadi ya ketemu anak-anak, bertemu dengan suami atau istri gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang kedua yang terpenting adalah bagaimana menentukan domisili nanti gitu sih. Walaupun belum tentukan sebelumnya ya. Iya. Yang penting komunikasi lah tetap ya. Berarti kalau Pak Fuadi belum tentuin. Kalau udah? Kalau saya sudah. Nah, di mana? Di Kudus ya tetap ya. Walaupun nanti mau mutasi kemana saja, kemana itu nggak apa-apa ya. Pulang ke Kudus. Jadi kerja yang penting pulang. Nah, gitu ya. Walaupun pulangnya 1 tahun. Oke guys, itu tips yang terakhir. Jadi keluarga atau persiapan pernikahan yang penting itu komunikasi, dan terakhir itu harus punya komitmen ya domisili lah, nyebutnya mungkin rumah, mungkin kalau di kota mungkin apartemen, itu harus diputusin dengan pasangan. Untuk kesan-kesannya dan pesan terutama untuk teman-teman yang belum menikah dan masih muda, biar memilih pasangan dan mempersiapkan pernikahan yang baik seperti apa Kak? Coba. Oke. Yang pertama adalah untuk para cowok ya terutama sih ya. Untuk laki-laki sih dihormati dulu pasangannya. Seperti apa Kak itu kalau boleh detail? Menghormati itu
kalau saya bilang itu tidak menganggap perempuan ini sebagai subjek saja gitu. Dalam artian apa? Biar detail. Dalam artian bersama dengan perempuan ini tuh kita melihatnya dia tuh kayak gini jangan seperti itu. Jadi kita hormati perempuan itu dengan bagaimana kita tidak memburu-buru, salah satunya adalah tidak memburu-buru untuk menikah seperti gitu. itu. Jadi nanti ketika mencari pasangan, ketika melihat seorang wanita gitu kan, ini kayaknya cocok dengan saya gitu. Jangan langsung diajak nikah dulu, tetapi kita perlu juga lihat komunikasi dengan dia seperti apa. Visi misi lah ya. Visi misinya kita satukan dulu seperti itu. Komitmennya nanti ke depan seperti apa? Betul, karena iya. Nikah itu jangka panjang guys. Jadi lebih ke bukan setahun 2 tahun, kalau bisa sampai kakek nenek kalau betul. Umurnya panjang. Iya. Maksudnya itu umur pernikahannya. Oke. Ada lagi Kak? Itu aja sih kalau saya sih, itu yang paling penting. Oke guys, untuk sobat di Project TV, untuk ngobrol kita dengan Kak Fuadi untuk pesta pernikahan yang tanggal 16 Februari 2020 kemarin. Kita sebagai vendor di Project, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih karena udah mempercayakan dengan kita. Untuk sesi tanya jawab ini juga semoga berguna buat teman-teman yang menonton, dan untuk kali ini jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat. Oke? See you guys. Terima kasih. Oke.